Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Resa Andriani Utami, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Resa. Saat ini saya memiliki afiliasi di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada. Saya lulusan dari Sarjana Keperawatan dari Universitas Pajajaran, pendidikan profesi nurse dari Universitas Pajajaran, Magister Keperawatan dari Universitas Indonesia, dan Spesialis Keperawatan Komunitas dari Universitas Indonesia. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, pendidikan, dan promosi kesehatan. Keperawatan komunitas merupakan area keperawatan yang memiliki sasaran, keluarga, masyarakat, dan kelompok khusus yang memiliki kerentanan terhadap masalah kesehatan. Di antaranya adalah kelompok usia balita, kelompok anak usia sekolah, kelompok remaja, kelompok dewasa, kelompok lansia, serta kelompok pekerja. Keperawatan komunitas yang saya ampu di program studi Diploma 3 Keperawatan memiliki bobot SKS 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Dalam menjalankan tugas sebagai dosen, tentunya sebagai koordinator mata kuliah, saya menyusun rencana pembelajaran semester. Di dalam rencana tersebut, saya cantumkan mulai dari CPL Prodi, yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk aspek sikap dan keterampilan umum sudah sesuai dengan SNDikti. Untuk pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan secara mandiri maupun berkelompok. Untuk aspek keterampilan khusus diharapkan mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, baik sehat maupun sakit, maupun dalam keadaan kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Di dalam mata kuliah keperawatan komunitas ini, bahan kajian yang akan diberikan adalah mengenai konsep dasar keperawatan komunitas, ilmu penunjang dalam keperawatan komunitas, konsep kesehatan kelompok pekerja, konsep kesehatan kelompok anak usia sekolah, menjelaskan kebijakan pemerintah dan pelayanan kesehatan terkait pelayanan komunitas, konsep pemberdayaan kelompok khusus dan rentang sehat, mengaplikasikan konsep dan asuhan keperawatan komunitas, serta melaksanakan tindakan keperawatan kepada kelompok khusus. Dalam melakukan evaluasi terhadap mata kuliah ini, karena bobotnya terdiri dari nilai teori dan nilai praktik, maka untuk teori persentasenya 50% dan untuk klinik atau lapangan 50%. Untuk nilai teori terdiri dari nilai UTS 15%, UAS 15%, dan sikap 20%. Untuk nilai lapangan atau klinik terdiri dari ujian praktik 30%, serta laporan kasus 20%. Dalam menunjang pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas ini, saya beserta tim di keperawatan komunitas telah menyusun bahan ajar berupa materi PowerPoint serta modul keperawatan komunitas. Ini yang menjadi panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan proses keperawatan komunitas. Untuk bahan pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam mengajar keperawatan komunitas ini diantaranya adalah menggunakan buku Black and House terkait medical surgical nursing. Kemudian kita juga mengambil bukunya Bowden and Jones, Friedman, Bowden and Jones. Kemudian buku-buku lain yang relevan digunakan serta mengikuti kebaharuan sesuai dengan standar 10 tahun terakhir. Dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya menerapkan metode delivery, interaktif, dan assessment. Delivery artinya ketika memberikan materi kepada mahasiswa, kita menggunakan media dan metode yang tepat. Untuk teori, kita ada ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan untuk lapangan, kita menggunakan beberapa metode, diantaranya bedside teaching, role play, dan memberikan
asuhan keperawatan secara langsung kepada masyarakat. Kemudian untuk interaktif tentunya saya membuka komunikasi interaktif dengan mahasiswa melalui diskusi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa melalui tatap muka ataupun tatap maya. Kemudian untuk daringnya biasanya proses diskusi kita lakukan melalui portal atau GCR serta media lain yang memungkinkan. Untuk assessment saya memberikan penugasan dengan kriteria penilaian serta juga mengevaluasi melalui ujian UTS UAS. Selama pandemi saya melakukan penilaian melalui Google Classroom, kemudian melalui quizzes dan aplikasi lainnya yang memungkinkan. Kemudian untuk penelitian terkait yang dilakukan diantaranya adalah penelitian saya dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Pencegahan COVID-19 pada anak usia sekolah di Jakarta Selatan, karena ini merupakan kelompok usia yang rentan. Kemudian saya juga meneliti mengenai pengetahuan dan keterampilan sikap masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Ini keduanya sudah dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 6. Dasar penelitian ini saya masukkan ke dalam materi ajar dan kami sampaikan kepada mahasiswa. Baik, itu penjelasan terkait pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya adalah saya akan tampilkan video pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini bertemu lagi ya dengan saya, Nurse Resa Andriani Utami, atau biasa kalian panggil Ibu Resa ya, dengan mata kuliah keperawatan komunitas. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan keempat ya. Untuk topik sebelumnya, pertemuan ketiga, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, berarti hari ini kita akan melanjutkan ke topik yang keempat ya. Hari ini yang akan dibahas materinya adalah mengenai asuhan keperawatan kesehatan kerja ya. Oke, saya akan coba tampilkan PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat belum ini? Sudah Ibu. Sudah, oke. Ya. Untuk asuhan keperawatan kesehatan kerja, di sini adalah topiknya terkait perawat kesja. Sebelumnya pernah mendengar tentang perawat kesja itu apa? Belum Bu. Belum. Baru sekarang. Ya, baru sekarang ya. Jadi dunia keperawatan itu salah satu bagian dari dunia kesehatan, di mana dunia kesehatan ini skupnya tidak hanya berfokus kepada orang yang sakit, ya, tetapi juga kepada kelompok yang beresiko terpapar penyakit atau terpapar kecelakaan kerja. Nah, mungkin selama ini yang ada di benak perawat itu kerjanya ya di rumah sakit gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, ya, tidak selalu. Kenapa? Karena di lingkungan pekerjaan ya, misalnya di perusahaan, di industri juga beresiko terjadi masalah kesehatan. Sehingga biasanya perusahaan-perusahaan yang lingkupnya skupnya besar, industri yang besar, mereka punya klinik. Dan di klinik itu biasanya mempekerjakan perawat, dokter, dan lain sebagainya. Jadi perawat ini tidak hanya bisa bekerja di rumah sakit, ya, tapi juga bisa di klinik-klinik perusahaan. Nah, inilah kita sebut sebagai perawat kesja atau perawat kesehatan kerja. Nah, pada pertemuan ini, capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan adalah, pertama, kalian nanti harus bisa menjelaskan konsep perawatan kesehatan kerja. Seperti apa sih kesja gitu ya. Yang kedua adalah menjelaskan fungsi perawat kesehatan kerja. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Yang keempat, menjelaskan pelayanan kesehatan kerja itu apa saja. Dan yang terakhir adalah menjelaskan seperti apa asuhan keperawatan kerja.
Nah, ini adalah capaian yang akan kita dapatkan ya pada pertemuan hari ini. Sudah cukup jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Oke. Nah, ini adalah sejarahnya dulu ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan bahwa keilmuan keperawatan itu berkembang luas, tidak hanya di klinik ya. Di tahun 1989 di Indonesia itu sudah ada mulai keluar yang namanya keperawatan manajemen dan kepemimpinan dalam keperawatan. Tahun 2000 itu mulai ada spesialisasi komunitas dan maternitas. Tahun 2005 baru mulai ada KMB dan keperawatan jiwa. Tahun 2007 ada anak, dan tahun 2008 sudah mulai berkembang S3-nya gitu. Jadi keperawatan itu merupakan ilmu yang sangat berkembang karena memiliki body of knowledge yang kuat. Nah, keperawatan komunitas itu sendiri di dalamnya adalah memiliki sasaran. Kalau nanti kalian belajar KMB itu sasarannya orang dewasa dengan penyakit-penyakit kronis, terminal, dan lain sebagainya. Tapi kalau di komunitas itu sasarannya adalah kelompok. Sasarannya kelompok khusus dengan masalah yang rentan terjadi. Ya, misalnya kelompok lansia, kelompok balita, kelompok pekerja, bisa juga keluarga, dan bisa juga masyarakat secara umum gitu. Jadi KESJA ini, kesehatan pekerja, termasuk ke dalam kelompok khusus. Ya, masuknya ke area keperawatan komunitas. Nah, ini terkait areanya. Nah, kenapa sih pekerja itu perlu diberikan atau perlu diperhatikan kesehatannya? Karena secara undang-undang ini sudah ada kebijakan yang mengatur, ya. Kebijakannya ini di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak atas penghargaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, di dalamnya itu mencakup bahwa pekerjaan itu hak semua orang, hak manusia, siapapun berhak bekerja. Dan dalam bekerja itu mereka berhak berada dalam kondisi sehat, bebas dari risiko akibat kerja dan kecelakaan kerja. Nah, ini jadi sudah ada di dalam undang-undang dasar ya, lalu diturunkan ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Jadi setiap pekerja itu harus sehat ya, harus bebas dari penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Nah, ini data dari BPJS Kesehatan terbaru ya. Rekap dari 2017 sampai 2021 menunjukkan bahwa ternyata angka kasus kecelakaan kerja di Indonesia itu semakin meningkat. Dari tahun 2017 yang tadinya 123.000 sampai dengan 2021 meningkat jadi 234.270. Banyak sekali kasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau sudah terjadi dalam kondisi sakit, ya misalnya kecelakaan kerja, terjatuh, patah tulang atau fraktur, nah perawat di rumah sakit yang bertugas. Nah, tapi akan lebih baik kalau misalnya perusahaan ini mencegah yang namanya kecelakaan kerja tadi. Gimana mencegahnya? Dengan melibatkan perawat di industrinya. Jadi perawat bekerja di perusahaan itu untuk melakukan upaya preventif dan promotif. Pencegahan kecelakaan, gimana caranya supaya tidak terjatuh, tidak terkilir, tidak terbakar, tidak terpapar radiasi, dan lain sebagainya. Nah, itu peran perawat ada di situ, mencegah supaya tidak sampai jatuh ke dalam kondisi sakit. Nah, KESJA ini merupakan salah satu spesialisasi di keperawatan komunitas tadi, yang tujuannya adalah agar masyarakat pekerja ini memperoleh derajat kesehatan yang optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Dan upaya yang dilakukan, titik beratnya ada di preventif dan kuratif. Nah, fungsinya apa sih perawat KESJA itu? Nah, nanti si perawat KESJA, nah kalian misalnya, Bu, saya minat nih, saya pengen kerja di perusahaan, di Chevron, atau di perusahaan-perusahaan tambang lainnya, itu kalian gajinya bisa besar di sana ya. Karena memang perusahaannya juga besar, resikonya juga banyak ya. Yang dilakukan apa? Ada beberapa fungsi ya. Pertama, melakukan supervisi kesehatannya, ditinjau kesehatannya. Ada nggak yang sudah mulai terlihat penyakit akibat kerjanya? Ya, karena semua pekerjaan memiliki risiko. Misalnya perawat sendiri, perawat beresiko terjadi penyakit akibat kerja. Di antaranya apa? Low back pain atau HNP. Ada juga yang saraf kejepit gitu ya. Karena apa? Karena salah posisi ngangkat pasien, itu bisa terjadi. Atau misalnya dokter juga punya risiko terpapar penyakit dari pasiennya.
Misalnya jarum yang sudah dipakai untuk pasien dengan HIV positif atau dengan hepatitis, ternyata kita nggak sengaja ketusuk tuh. Nah, beresiko juga. Pilot, resiko terjatuh, ya. Apalagi guru juga sama, duduk terus ya bisa bermasalah di sistem urinarinya. Kemudian apalagi kontraktor juga sama, risiko terjatuh. Jadi hampir semua pekerjaan memiliki risiko pekerjaannya, ya, risiko terhadap penyakit. Nah, sehingga di sini fungsi perawat selain supervisi kesehatan juga supervisi ke lingkungan kerja, melakukan surveillance. Ada nggak sih area lingkungan yang bisa beresiko menyebabkan kecacatan atau kecelakaan? Nah, ini bisa terjadi. Nah, kemudian fungsi lainnya mencegah terjadinya kecelakaan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, melakukan penata laksanaan penyakit, mengatur dan mengkoordinasi upaya P3K, melakukan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di tempat kerja, melakukan konseling, upaya rehabilitasi, pencatatan dan pelaporan. Ini diantaranya adalah fungsi perawat Kesja. Oke, nah ini kontraktor ya, beresiko terhadap kecelakaan kerja ya. Ada yang bisa jawab kira-kira apa nih penyakit atau masalah kesehatan yang bisa terjadi pada gambar ini? Jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian, betul ya. Apalagi kalau tidak menggunakan APD dengan lengkap ya. Nah, kalau ini fotonya agak mengerikan sebenarnya ya. Ini masuk ke dalam mesin, badannya kepotong, tergilas gitu. Ini bukan jarang ya, ini hampir sering kasusnya terjadi, entah itu tangan saja sampai putus, kakinya lah, kepala, mata, dan lain sebagainya. Itu kasus seperti ini sering terjadi ya. Ini apa nih? Terjatuh ya. Entah itu tukang gitu ya, bagian reparasi kalau tidak sesuai SOP, tidak sesuai prosedur, tidak menggunakan APD dengan lengkap, tidak hati-hati, nah ini bisa terjadi ya. Oke, ini apa nih? Sama ya, di gedungnya runtuh, akhirnya dia tertimpa bangunan juga sama. Ya, tidak disadari bangunannya memang sudah tua gitu ya, dia nggak sadar, dianya nggak lalai, tapi ya pemilik gedungnya nih nggak benar-benar memperhatikan, nggak di maintenance gitu ya. Oke, selanjutnya ini gambar apa nih? Kesetrum ya, petugas PLN sering begini ya, sedang memperbaiki jaringan listrik tersetrum ya, akhirnya terbakar. Luka bakar akibat listrik itu nggak kelihatan, tapi sebenarnya lukanya di dalam, dan ini yang bisa menyebabkan kematian ya, dibandingkan dengan luka bakar karena api. Luka bakar karena api itu kelihatan, gosong, derajatnya bisa dihitung, tapi kalau dengan listrik ini sangat sulit ya. Nah, sehingga perawat di sini bisa memberikan edukasi kepada pekerja bagaimana supaya terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja, salah satunya adalah tersetrum ini. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini kecelakaan di mana? Di mobil, di jalan raya ya, yang sering sekali kita dengar beritanya ya, kecelakaan lalu lintas, sopir truk oleng menabrak mobil dan lain sebagainya. Ini kasusnya banyak, kecelakaan lalu lintas ya, terutama untuk pekerja-pekerja yang bekerja di bidang transportasi logistik ya, antar mengantar barang. Nah, faktor yang menyebabkan sakit pada pekerja itu diantaranya ada faktor dari pekerjanya sendiri ya, diantaranya usia ya, semakin tua biasanya lebih rentan terkena penyakit akibat kerja ya, jenis kelamin, kemudian memiliki penyakit kronis atau tidak, kemudian memiliki aktivitas di tempat kerja atau tidak, status imunologi, etnik, dan gaya hidup. Ya, misalnya, biasanya pekerja yang memiliki resiko tinggi mengalami kecelakaan di tempat kerja itu adalah pekerja laki-laki dengan usia 18-30 tahun. Kenapa? Karena biasanya pengalaman kerjanya kurang dari 6 bulan. Sehingga dia terkait paparan kecelakaan kerja itu sangat kurang. Akhirnya lebih rentan terkena risiko kecelakaan kerja. Atau misalnya karakteristik orang yang usianya, misalnya pengalaman kerjanya atau status imunitasnya juga dia lebih rentan mengalami kecelakaan kerja. Nah, yang kedua yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit adalah faktor health hazard atau bahaya. Bahayanya itu bisa dari segi kimia, fisika, biologi, dan enviromechanical serta psikologis. Ya, ini dari faktor risiko bahayanya. Faktor kimia itu bisa jadi dari zat-zat tertentu yang bisa menyebabkan masalah kesehatan.
Ya, misalnya orang yang bekerja dengan menggunakan unsur-unsur merkuri, misalnya kalau terpapar terus nanti bisa terkena kanker, ya. Kemudian kalau fisika, ini ya, nah ini contoh kimia ya, contohnya debu, asbestos, merkuri, dan lain sebagainya. Ini biasanya kalau paparan kimia ini masuk ke tubuh melalui kulit, pernafasan, pencernaan, atau sistem penglihatan. Kalau yang ringannya mungkin gejalanya sakit kepala, ataksia, tapi kalau sudah lebih parahnya bisa jadi ini terjadi eh, kanker ya. Nah, kalau dari segi fisika, ya bahaya fisika itu diantaranya kebisingan. Mungkin saat ini bising gitu ya, dia bagian pemasangan mesin, tapi alatnya sangat berisik. Kalau dalam jangka pendek mungkin tidak akan berasa, tapi ketika sudah tua nanti, tiba-tiba yang dirasakan kok saya pendengarannya berkurang ya, gitu. Nah itu bisa sangat terjadi. Ya, radiasi juga sama ya. Termasuk orang yang bekerja di radiologi, kalau tidak hati-hati, karena kan sering sekali mereka melakukan foto toraks, X-ray kepada pasien. Kalau kita nggak hati-hati, bisa kena radiasi juga gitu. Jadi harus selalu berhati-hati. Perawat pun sama ya, kalian kalau misalnya mengantar pasien ke ruang MRI atau ke foto torak, jangan masuk ke dalamnya tanpa alat khusus karena radiasi ini justru bisa menimbulkan keganasan di badan kita ya, di badan pekerja. Ya, bisa kanker apapun. Nah, kemudian getaran, suhu panas dan dingin, gelombang elektromagnetik. Nah, ini merupakan hal keajat dari fisika ya. Nah, dari biologi banyak ya, bisa bakteri, jamur, virus. Ini kalau orang yang kerja dengan masalah dengan unsur-unsur biologi ini ya bisa terpapar penyakit ya, misalnya dokter, perawat, gizi, kalau kontak dengan pasien seperti ini ya bisa ikut terkena juga. Termasuk analis kesehatan yang sehari-hari dia memeriksa sampel ya, sampel urin, sampel feses, sampel dahak gitu ya. Kalau tidak hati-hati ya bisa terkena juga ya. Nah, ini dari segi biologi. Kemudian dari enviromechanical, ini adalah faktor resiko ini lebih kepada proses kerja atau lingkungan kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan. Ya, misalnya lingkungannya tidak bagus nih, posisinya tidak ergonomis. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh juga adalah psikologi, stres. Ya, ini juga termasuk ke dalam penyakit akibat kerja. Entah itu stres karena beban pekerjaannya, entah itu stres dengan atasan, dengan teman, atau ada konflik dan lain sebagainya, juga ini bisa menyebabkan masalah dalam pekerjanya ya. Nah, kemudian faktor yang berpengaruh ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini bisa banyak ya, bisa fisik, bisa psikologis. Kalau fisik biasanya panas, bau, misalnya kerjanya di tempat yang panas terus, bau terus, atau misalnya kerja tambang yang kerjanya di bawah lapisan tanah itu kekurangan oksigen, yang bisa jadi nanti ada terjadi gangguan pernafasan. Ya, ini lingkungan juga berpengaruh ya. Nah, perawat di sini harus memberikan asuhan keperawatan kesehatan kerja dengan prosesnya sama ya, mulai dari pengkajian, perencanaan, implementasi, evaluasi, dokumentasi. Nah, pengkajian apa yang dikaji? Lingkungannya, hasil pemeriksaan fisik pasiennya atau pekerjanya ya, kemudian jaminan kesehatannya, APD-nya bagaimana, proses kerjanya bagaimana, kecelakaan yang sering terjadi apa. Ini dikaji secara lengkap ya. Setelah dikaji, nanti dianalisa data. Apa nih masalah yang munculnya? Dilihat dari kecelakaan yang sering terjadi apa, perilaku yang tidak sehat apa, dan lain sebagainya. Lalu dirumuskan diagnosisnya, ya, rumus diagnosa sesuai dengan standar diagnosis keperawatan Indonesia ada di beberapa domain ya, paling banyak memang di domain 1. Di antaranya defisiensi kesehatan komunitas kelompok kerja, ketidakefektifan manajemen perawatan, ketidakefektifan proteksi. Ini kalau misalnya APD-nya tidak dilakukan dengan baik ya. Nah, ini adalah diagnosis keperawatan keluarga yang bisa, diagnosis keperawatan komunitas, khususnya yang pekerja yang bisa diangkat untuk masalah-masalah kesja. Nah, lalu nanti untuk menentukan masalah mana yang paling menonjol, kita lakukan scoring. Ya, nah ini scoring ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Lalu setelah itu dibuatlah perencanaan keperawatannya sesuai dengan masalah. Misalnya karena masalahnya kurang APD, maka kita buat rencana keperawatannya. Ya, diantaranya bisa dengan melalui peningkatan kesehatan, baik itu dari gizinya, dari segi jiwanya, dari segi lingkungan pekerjaannya. Nah, ini disiapkan.
atau misalnya bentuk intervensinya adalah perlindungan khusus, misalnya pemberian imunisasi atau vaksin, hygiene-nya, lingkungannya gitu ya. Nah, ini perlindungan khusus. Atau bisa juga intervensinya berupa early diagnosis atau mendiagnosis dini dan memberikan pengobatan yang tepat kalau misalnya karyawannya sudah terkena penyakit ya. Kemudian intervensi selanjutnya adalah pencegahan kecacatan. Nah, ini pada fase rehabilitasi ya. Nah, ini adalah intervensi yang bisa dilakukan pada masyarakat pekerja jika mengalami masalah kesehatan. Oke, terima kasih. Itu adalah materi kita hari ini. Selanjutnya, silahkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya, saya beri kesempatan ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Aprilia ya, Aprilia mau bertanya? Iya Bu, saya Aprilia Putri, izin Ya. bertanya. Jadi kan tadi ada proses asuhan keperawatannya. Nah, itu tuh dilakukan saat apa ya Bu? Saat promosi atau bagaimana? Oke, bagus ya Aprilia Putri ya, sudah bertanya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ketika perawat bekerja di klinik, itu proses asuhan itu yang melalui 5 tahap ya, pengkajian, perencanaan, intervensi, itu dilakukan dari awal. Pekerja masuk itu kita kaji, ya, lalu nanti kita rumuskan diagnosis perencanaan. Nah, intervensinya kapan dilakukan? Intervensinya dilakukan sesuai dengan kesepakatan kita dengan pekerja, sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang bentuknya promosi kesehatan atau edukasi, ya kita harus susun jadwal, kita setting jadwal. Jadi minta kita ke misalnya manajernya atau direktur bagian tertentu untuk dijadwalkan memberikan promosi kesehatan kepada pekerjanya, itu boleh. Jadi kita susun jadwal, kita undang, baru kita penkes. Misalnya penkes tentang APD yang benar apa sih yang harus digunakan. Misalnya masker, pelindung kepala, pelindung kaki, tangan, handscoon atau apa gitu ya. Nah, itu diedukasikan pada saat jadwal kegiatan promosi kesehatan gitu. Jadi kalau promosi kesehatan lebih leluasa ya, kita bisa setting. Tapi kalau bentuk intervensi yang lain, misalnya tiba-tiba ada yang jatuh, berarti itu langsung direct care, langsung memberikan perawatan secara langsung gitu. Jadi intervensi diberikannya ya sesegera mungkin sesuai dengan kebutuhan pekerjanya saat itu gitu ya. Oke, Aprilia sudah jelas ya? Iya Ibu, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kita akan melakukan evaluasi ya mengenai materi tadi yang sudah disampaikan supaya bisa melihat kemampuan mahasiswa. Silahkan dipersiapkan kuisis. Oke, saya langsung mulai saja ya sambil menunggu yang lain masuk. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan ya hasilnya. Lihat ada yang peringkat 1 Novita Sari, peringkat 2 Ajelita, dan peringkat 3 Eka Wuri. Oke, selamat ya buat 3 mahasiswa yang jawaban nilai terbaik ya, 3 terbaik. Oke, tahap evaluasi ini sudah selesai kita lakukan ya. Sekali lagi, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di portal ya. Saya akan share materinya dan kita berdiskusi di portal. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana itu asuhan keperawatan pada kelompok anak usia sekolah ya. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya ya. Untuk tugas juga sama, nanti kalian bisa lihat di portal ya. Silakan dicek. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.